semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, channel Tara Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Kali ini kita akan membahas perbedaan Piloplomani dan juga Mamey ya. Awalnya saya juga suka bingung ya perbedaannya. Tapi setelah saya lihat daunnya itu memang agak berbeda ya teman-teman. Dan juga saya akan berbagi pengalaman merawat tanaman hias Philodendron ya. Jika teman-teman ada pengalaman yang berbeda cara merawat Philodendron, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi dan belajar cara merawat tanaman agar tanaman hias kita tumbuh subur dan cantik ya teman-teman. Teman-teman pasti bingung ya perbedaan antara Philodendron plomani dan juga Mamey. Kadang-kadang saya juga suka bingung, ini mirip-mirip ya teman-teman. Jadi setelah saya punya, baru saya lihat daunnya, oh berarti perbedaannya itu dari silvernya ya teman-teman. Kalau plomani itu silvernya jauh dari tulang daunnya itu jauh ya, tersebar. Nah kalau Mamey itu silvernya mendekati tulangnya ya, dan juga dia merata ya teman-teman. Kalau plomani dia agak jauh dari tulangnya ya, tulang daunnya kan. Itu perbedaannya ya teman-teman. Persamaannya itu belakang daun ada ya teman-teman nih. Belakang daun itu bergerigi ya. Sama Mamey juga sama bergerigi ya teman-teman. Seperti ini. Bergerigi juga ya. Jadi makanya mirip. Pertumbuhannya juga sama, menjalar ke bawah ya teman-teman. Jadi dia menjalar ke samping, tidak ke atas ya. Jadi dia pertumbuhannya ke samping. Jadi ini kalau bagusnya sih di pot yang agak panjang sebenarnya ya teman-teman. Nah ini ada satu lagi, tapi yang ini yang apa sih namanya, black face ya. Jadi dia panjang dan hitam nantinya ya. Cantik kan? Kalau ini flash-flashnya juga sedikit ya teman-teman. Tidak banyak flash-flashnya. Jarang-jarang ya. Dan kerutannya juga cantik ya teman-teman. Black face dengan yang biasa ya. Beda kan ya teman-teman. Nanti dia semakin besar semakin warnanya hijau gelap ya, hijau pekat ya teman-teman. Nah ini, dan ini juga sama, batangnya ada kerutan seperti ini ya teman-teman. Dan pertumbuhannya juga sama, menjalar ke bawah. Jadi menyamping ya gitu teman-teman ya. Philodendron plomani dan juga Mamey ya. Dan cara perawatannya ya teman-teman. Semua Philodendron itu penempatan jangan terkena matahari langsung ya. Dia bakalan gosong kalau kena matahari langsung. Tapi dia membutuhkan cahaya yang terang ya. Jadi kalau bagusnya itu ditaruh di bawah paranet ya. Taruh di bawah paranet dan juga banyak angin. Ini tempat saya tuh anginnya kurang ya. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal ya teman-teman. Kalau bagus itu cahayanya terang di bawah paranet ya teman-teman. Jadi teman-teman
Banyak yang suka tanya ya, media tanamnya apa gitu ya teman-teman. Yang paling utama itu medianya poros. Jadi kalau disiram itu langsung turun ke bawah ya, tidak mengendap airnya. Poros itu tidak mengeras ya, jadi akar mudah bergerak ya di bawah ya. Jadi bisa bernapas ya akarnya, jadi tumbuhnya jadi lebih subur. Yang paling utama itu campurannya ada andam, kokopit, pakis caca, bisa juga dikasih kompos. Nah, sekamnya boleh yang difermentasi, bisa juga sekam yang busuk ya teman-teman. Jadi sekam itu buat poros ya, sama andam. Kokopit itu buat menyimpan kelembaban. Kompos itu untuk menyuburkan tanaman. Jadi itu ya teman-teman. Bisa juga dimix sama daun bambu, atau bisa juga dikasih pupuk kandang. Tapi kalau pupuk kandang lebih bagus dijemur sampai benar-benar kering ya. Jadi kita beli pupuk kandang jangan langsung dipakai, kita keringkan sampai benar-benar kering baru kita pakai. Itu kalau pakai pupuk kandang ya teman-teman. Dan juga penyiraman, kita bisa lihat ya medianya, kalau sudah agak kering baru disiram. Jadi jangan sering-sering disiram ya teman-teman. Ini penyiraman juga tidak bisa menentukan berapa kalinya ya teman-teman, tergantung medianya. Kalau medianya itu poros banget, cepet kering, kita bisa siram 2 hari sekali. Tapi kalau medianya itu campurannya tidak poros, itu kita lihat saja deh, kita colok. Kalau sudah segini ya, segini sudah kering, baru kita siram. Jadi kadang-kadang media juga menentukan penyiraman ya teman-teman. Tidak bisa dipatok sehari sekali, 2 hari sekali, karena medianya beda-beda campurannya ya. Kalau saya itu medianya poros tapi menyimpan kelembaban. Jadi saya tuh siramnya 3 hari sekali. Tapi kalau cuacanya lagi panas banget, saya siram 2 hari sekali ya. Kemudian pemupukan, saya biasa pakai pupuk Dekastar ya teman-teman. Bisa yang 13-13 atau yang pupuk daun ya, yang N-nya besar boleh. Jadi itu bisa awet ya, kita tidak pupuk-pupuk selama 3 bulan. Tapi jangan hanya itu saja, teman-teman bisa semprot daunnya itu 1 minggu sekali, disemprot sama vitamin B1 ya, biar daunnya itu sehat. Dan juga selain dengan vitamin B1, tidak lupa kita semprot juga daunnya dengan gromor atau pupuk daun yang lainnya ya. Seminggu sekali kita semprot daunnya. Lanjut, kalau misalnya musim hujan, teman-teman harus rajin semprot dengan antrakol. Karena ini saya nih lupa nih. Waktu kemarin itu sudah hujan, saya nggak semprot antrakol begini nih teman-teman. Sayang banget kan, kuning-kuning berjamur ya. Kita bisa semprot antrakol kalau musim hujan 1 minggu sekali. Tapi kalau misalnya ini bisa disemprot 2 minggu sekali ya. Dan juga jangan hanya daunnya saja disemprot, sekali-sekali medianya juga kita siram dengan antrakol ya. Tuh, supaya medianya tidak berjamur. Tapi kalau misalnya medianya bagus, yang sudah difermentasi itu jarang ya ada jamur. Tapi kita tidak tahu ya, namanya juga nggak kelihatan ya.
sebulan sekali kita siram dengan antrakol ya media tanamnya ya teman-teman, supaya tidak berjamur ya. Nih seperti ini nih contohnya, aduh sayang banget. Itu saja sih ya cara merawat philodendron semua ya. Semua philodendron tuh begitu ya, dari media, perawatan, cahaya mataharinya. Kalau bagus sih ya ada angin ya, rumah saya tuh anginnya kurang ya di halaman belakang, jadi pertumbuhannya kurang maksimal ini. Lama banget tumbuh daun barunya. Aduh. Dan juga ini teman-teman, saya kasih lumut hidup ya teman-teman nih. Seperti ini. Selain mempercantik tanaman, ini juga untuk menyimpan kelembaban ya. Jadi yang atasnya itu tidak cepat kering ya, medianya ya. Jadi di bawah masih basah, di atas sudah kering kerontang. Jadi kalau kita kasih ini seimbang ya kelembaban di dalam tanahnya. Oke. Itu saja sih ya teman-teman ya. Philodendron, perbedaan philodendron mamey dan juga plomani. Ada black face juga. Jadi perawatannya sudah ya. Oke teman-teman, saya kasih informasi seperti ini ya, pengalaman saya ya untuk merawat tanaman. Jika teman-teman ada metode lain cara perawatannya, bisa berbagi ya, berbagi pengalaman, bisa ditulis di kolom komentar pengalaman apa saja sih yang menyangkut tanaman ini ya. Mungkin saya juga bisa salah ya informasinya. Tapi saya udah cari informasi, ini mamey ya. Oke. Kita sama-sama belajar menanam tanaman kesayangan kita di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Bye.